Oke, baik. Selamat siang. Kita akan menaikkan perkuliahan kita hari ini. Ini mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi. Apa yang bisa dilihat di layar sudah muncul? Sudah ya. Oke. Ini merupakan mata kuliah, salah satu mata kuliah pilihan yang dulunya wajib sebenarnya, tapi sudah wajib pilihan untuk teknik industri. Namun tidak masalah, mungkin ke depan kita akan ubah ini jadi mata kuliah wajib ya. Ini perencanaan dan pengendalian produksi ini merupakan salah satu mata kuliah dalam bidang minat teknik industri. Baik, di sini kita akan mendapatkan hasil pembelajaran ya. Di sini kita akan diharapkan mahasiswa mampu menerapkan model matematik heuristik dan teknik statistik untuk menganalisa dan merancang suatu sistem perencanaan dan pengendalian produksi. Nah, kenapa mata kuliah ini diletakkan atau kita taruh di semester 7? Karena tentunya dia sudah memiliki beberapa persyaratan mata kuliah yang lainnya, yaitu sudah harus lulus statistik, paling tidak matematika sudah lulus, seperti itu ya. Sehingga ini bisa mampu kita menganalisa pada mata kuliah ini. Ya. Kalau belum lulus ya tentunya juga ada kesusahan sendiri kalau seperti itu, saya kira. Jadi saya harap kalian sudah lulus, sudah ada yang mengambil mata kuliah tersebut. Baik. Oke, di sini terang sepakat dulu penilaian kita ya. Saya akan menilai kita ada UTS 35% bobotnya, ada UAS 45%, kemudian tugas 20%. Nanti kita lihat, saya akan putar nanti mungkin tugas yang lebih besar nantinya ya, akan lebih besar. Mudah-mudahan tugas bisa lebih besar sehingga nilai bisa lebih bagus. Oke, baik, kita lanjut. Nah, ini referensi ya, referensi yang harus kita buka. Ada ini Schaefer and Bulfin. Nanti kita bisa lihat, cari di internet aja bisa dapat ya. Kita bisa memakai dari sini, tidak ada. Oke. Nah, ini rincian kita selama satu semester ini kita akan mengajar tentang pengantar sistem produksi ya. Kemudian ada peramalan ya, penyusunan perencanaan agregat dan jadwal produksi induk seperti apa. Yang kita harapkan ya sampai UTS ya, ada 7 topik yang kita akan laksanakan selama 16 kali pertemuan ya, diharapkan seperti itu. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau protes nilainya penilaiannya? Mau lebih besar yang mana, tugas atau UAS? Ini kita mulai dari awal ya. Ya, gimana? Kita sepakat dulu, perlunya seperti apa? Bagaimana? UTS yang lebih tinggi atau tugas yang lebih tinggi? Tugas yang benar. Oke, boleh. Nanti kita bicarakan tugas ke depan. Oke, jadi UTS, UAS, dan tugas ya. Oke. Itu yang sebagai pertemuan awal kita akan mulaikan. Nah, kita mulai belajar ya, itu manufaktur dan produksi. Ya. Jadi kalau terang berbicara perencanaan produksi, tentu tidak terlepas dari manufaktur dan produksi seperti apa. Ya, istilah manufaktur itu apa ya? Kita bisa lihat ini berasal dari manufaktur, berarti made by hand. Ya. Made by hand telah membuat sesuatu dengan tangan kita. Ya, itu awalnya. Kemudian ada production ya, produksi itu tahun 483 itu yang hasilnya ya producer ya, lead forward, yaitu sesuatu yang baru, tangible dan intangible. Apa tangible? Ada yang tahu intangible? Tangible apa? Ada nggak? Lain-lain. Oke, Frandi nggak ada ya? Oke. Kita bisa lihat ini apa perbedaannya antara manufaktur dan produksi. Ya, berarti manufaktur itu lebih sempit daripada produksi. Oke, bagian dari suatu produksi sebenarnya, manufaktur. Oke. Atau manufacturing, pemanufaktur. Kalau di Indonesia kan dia namanya pemanufaktur. Kalau bahasa Inggris manufacturing. Ya. Tapi seringkali orang umum juga kalau orang dalam manufacturing itu perakitan sebenarnya. Ya. Kita menggabungkan beberapa komponen sehingga menghasilkan suatu produksi. Ya, oke. Kita lanjut, ini divisi manufacturing.
Oke, kita tinggal lihat aja nanti. Bahasa Inggrisnya apa artinya, kemudian definisi produksinya. Kita manufacturing lebih luas. Manufacturing adalah proses konversi suatu desain menjadi produk akhir. Jadi dia bisa digabungkan mengkonversi satu bentuk desain menjadi produk akhir ya. Itu artinya manufacturing. Sedang produksi adalah aktivitas fisik untuk mengubah suatu bentuk material menjadi bentuk yang lebih bernilai. Ya. Kalau manufacturing orang bisa melihat dan mengkonversi, menggantikan satu produksi beberapa komponen kita gabungkan ya. Seperti misalnya contoh yang sederhana, orang bikin pagar besi ya. Dari beberapa komponen itu kita bisa membuat mengkonversi satu produk akhir. Nah, sedangkan kalau produksi kita bisa melihat juga sebenarnya kita membuat ada material bahan baku atau raw material yang kita gunakan untuk menghasilkan suatu barang yang lain, ya, bentuk yang lain. Ya, misalnya teknologi pembentukan ya. Ali tahu nggak kalau terang mengubah satu material dari raw material bahan baku jadi bahan jadi apa misalnya? Contohnya apa? Contohnya kalau itu dari kain bisa jadi baju kan? Bisa dari material. Raw material ya. Kalau dari segi lain lagi apa misalnya? Misalnya yang lebih kompleks, misalnya produk Indomie, Supermie ya, dari beberapa raw material, mulai dari tepung terigunya, pengharu yang rasanya itu, ya, terus bisa rubah ya, seperti itu, ya. Jadi satu produk kemasan ya. Oke, nah ini siklus manufacturing yang kita harus lihat ya. Ini dimulai dengan sebentar. Ada sama dia. Oke, kita lihat. Ini bisa kelihatan, kita lihat ini siklus manufaktur. Awalnya memang kalau kita melihat bahwa konsumen ini awalnya dari konsumen, ya, awalnya dari konsumen sebenarnya. Konsumen itu bukan akhir sebenarnya ya. Kalau kita pikir konsumen itu akhir, padahal sebenarnya awal. Dimulai dari apa? Keinginan konsumen ya, yang masuk ke marketing. Marketing mengetahui apa sih keinginan konsumen, seperti itu kan. Kemudian kita merancang produknya seperti itu, apa yang diinginkan, merancang prosesnya seperti apa. Nah, kembali lagi, dirubah terus sampai mendapatkan hal yang terbaik. Ya, kemudian masuk ke perencanaan metode kerja, waktu standar dan perbaikan produktivitas. Itu di sini. Kalau kita bayangkan suatu manufaktur, anggap saja suatu perusahaan manufaktur, pabrik misalnya. Kita lihat pabrik itu kan ada marketingnya, ya, ada produknya, ada pabriknya, ada raw materialnya, ada sistemnya juga di situ. Sehingga seringkali makanya dinamakan teknik industri atau industri engineering, industrial engineering, karena orang melihat konsep seperti itu. Jadi orang dimulai dari keinginan konsumen need, mulai pemasaran, perencanaan produk, perencanaan proses, kemudian diolah, metode kerja seperti apa, ya, produktivitasnya seperti apa, kemudian ke perencanaan produksinya, kemudian kita lihat pengendalian ketersediaan, ini penting. Ketersediaan itu berarti kita berbicara raw material juga, ya kan, raw material juga di sini, karena nanti raw material juga orang harus menghitung kira-kira orang ada raw material berapa sekarang yang ada, sehingga orang bisa tahu waktu untuk memproduksi barang tersebut, kapan orang produksi, berapa banyak orang produksi, sehingga di sini kita lihat ada pemasok di sini, yang orang boleh lihat ada pemasok di sini, ya. Nah, sehingga orang ya ada penerimaan pemasoknya, raw materialnya, ada proses pembuatannya, ada penyimpanan, pengiriman, ini penting. Sehingga apa yang diinginkan oleh konsumen tadi itu juga harus mengejawantakan atau terang harus menjawab seperti ini di dalam sistem manufaktur. Seterusnya ya. Nah, di sini ada kualitas. Dengan kualitas ya, sebelum jadi terang ke kualitas, kemudian pengendalian produksi seperti apa, pengendalian prosesnya, pengendalian peralatan. Jadi ada proses, ada produksi juga. Nah, ini sistem yang ada di manufaktur, siklus manufaktur. Begitu seterusnya. Sampai hasil barang yang diinginkan sampai kepada si konsumen. Oke, nah kemudian dalam konsumen tersebut juga tentu dia ingin ada perubahan juga, ada peningkatan.
Misalnya dari galaksi berapa dulu? Galaksi berapa sampai galaksi sekarang sudah ultra apa? Itu kan keinginan konsumen yang harus dijawab oleh manufaktur di sini. Itulah konsepnya. Jadi awalnya sebenarnya adalah konsumen, bukan pemasok. Pemasok hanya mensupport, tapi keinginan awal atau customer needs itu adalah datang dari konsumen. Sehingga itu harus dijawab oleh si manufaktur. Itu konsep awal ya. Jadi di sini memang diharapkan orang selain teknik mesin juga harus memahami konsep pemahaman ke lebih top manajerial. Artinya orang harus tahu konsep dalam suatu manufaktur. Kalau orang kerja nanti ke perusahaan, orang kan bukan cuma jadi operator, tapi kita menjadi seorang yang bisa mengelit atau mengetahui konsep yang lebih besar satu sistem manufaktur misalnya. Apa saja. Tapi memang lebih